Kembali lagi pemirsa bersama kami di Bincang hari ini. Masih bersama Pak Yoyo dan juga Coach Edi nih ya. Kita ngobrol-ngobrol banyak terkait dengan Festival Sepak Bola Putri Menjemput Juara Dunia. Kalau di segmen sebelumnya kita sudah bahas beberapa hal ya Pak ya. Di segmen ini kita akan lebih dalam lagi nih Pak, membahas mengenai bagaimana nih ya dunia sepak bola putri di Indonesia. Nah, bicara tentang Festival Sepak Bola Putri yang kemarin dilaksanakan Pak, ini kan diinisiasi oleh PSSN. Nah, PSSN ini nih Pak ya, apa saja sih yang memang sudah dilakukan oleh PSSN dari awal berdiri hingga saat ini nih Pak? Baik, untuk menjawab soal itu, sebetulnya banyak hal kecil yang PSSN sudah lakukan. Untuk itu. Awalnya kita bikin anak nih dari Bromolati dan PSSN, kita dirikan BMFC. BMFC itu ini yang belum sempat saya sampaikan, ada putra dan putri. Dan untuk BMFC kebetulan yang putra itu kita ikut di Asprof Banten. Kebetulan seperti itu. Kalau putri ini kita masih dalam tahap awal. Ini festival adalah acara pertama. Tapi gini, yang pengen saya sampaikan adalah bahwa kita punya rencana untuk ke depan itu bagaimana kita mengakomodir. Kan kita tadi masih ke wilayah PSSN adalah di Bogor, Depok, Banten ya. Masih di wilayah itu dulu ya. Kita mau merangkul sekolah-sekolah nih. Sekolah-sekolah, kita ada rencana ke situ. Dari mulai SD sampai SMA itu kita mau rangkulkan. Biasanya mereka punya eskul ini sepak bola atau mungkin futsal segala macam. Nah, ini potensial, sangat potensial. Dari situlah awal kita rangkul mereka. Ayo kalau mau kita kolaborasi, ya kita kolaborasi, kita tampung semuanya, kita diskusikan bersama apa yang harus kita lakukan untuk sepak bola terutama putri, karena kita dalam konteks putri. Itu ya. Jadi sebenarnya banyak ya hal-hal yang memang sudah dilakukan oleh PSSN. Sesuai dengan kepanjangannya ini merupakan pusat studi ya. Jadi ini sebenarnya membina ya Pak ya. Membina. Bagaimana ini bisa menjadi salah satu nanti yang akan membantu menyalurkan ya Pak para atlet-atlet baik itu sepak bola putri ataupun putra yang khususnya tadi di Indonesia. Nah, kalau program selanjutnya ada nggak nih Pak untuk dari PSSN sendiri? Itu sudah pasti ada ya. Artinya kita tidak akan mandek hanya di situ saja. Tapi satu hal, maaf saya potong Kak Rida. Ada satu hal yang kita harus sampaikan bahwa kita ini melakukan ini adalah suatu proyek sosial. Ya, ini semua didanai oleh PSSN. Pribadi. Saat ini memang tidak ada sponsor. Ini hanya pribadi PSSN gitu. Nah, itu yang mungkin harus saya tekankan. Itu kemudian apa lagi tadi pertanyaan selanjutnya? Jadi untuk langkah selanjutnya nih dari PSSN. Langkah selanjutnya pasti kita akan, tadi saya sudah sampaikan, kita nggak akan mandek begitu. Karena kemarin melihat ya animo ternyata itu kalau nggak kita batasi. Karida, waduh, ini kita batasi ini dulu deh. Kalau nggak dibatasi mungkin bisa puluhan tim ya, maaf bisa puluhan tim yang hadir gitu loh. Kita batasi dulu saja, ya. Sementara kita sanggupnya berapa? Sambil cek ombak tadi kan, istilahnya cek ombak gitu ya. Akhirnya 5 tim. Kita pilih 5 tim dulu lah. Gitu loh. Bahkan itu juga tim yang sebetulnya cukup terkenal ya, kok saja. Cukup terkenal. Satu tim itu akumulasi dari tim-tim yang lain gitu. Ada satu ya? Ada ya. Kebetulan yang juara di festival itu sebenarnya bukan juara sih, peringkat pertama kan gitu. Karena ini bentuk festival, itu ada namanya sih Cinderella. Cuman dia gabungan dari beberapa tim. Yang dari Putri JP sama Tangsel Putri U17. Tapi di bawah naungan Uni Papua. Gitu. Jadi bukan yang satu tim gitu aja ya, ternyata dari beberapa tim tadi menggabung menjadi satu tim namanya Cinderella. Makanya itulah sepak bola putri itu tadi kan dari beberapa bisa jadi satu, kan itu sebenarnya satu kesatuan gitu. Tanpa harus melihat ya ini siapa itu siapa gitu. Jadi memang
ya kita melihat animonya luar biasa sebetulnya. Oh, betul. Dan itu perlu berkelanjutan sih. Apalagi tim-tim lain mampu untuk membuat hal yang sama, kita datang. Gitu, bukan hanya kami aja, tapi tim-tim lain juga udah mulai tergerak untuk membuat event yang sama. Jadi kita bisa punya jam terbang bermain yang luar biasa untuk anak-anak itu. Ya. Dimulai dari hal kecil ya Pak. Dimulai dari ya. Ini Kak Rida, maaf saya potong. Kita cukup kaget juga loh. Kenapa tuh Pak? Ternyata antusiasmenya luar biasa. Wow. Nah, ini kalau misalnya tadi yang seperti saya agak sampaikan, kalau kita lakukan bersama-sama semuanya, alangkah luar biasanya ini jadinya, gitu loh. Itu. Dampaknya akan sangat besar. Dampaknya akan sangat besar. Betul, untuk tim sepak bola putri nasional. Sangat besar dampaknya. Tapi ini kita awali dulu nih ya dari daerah-daerah, nanti akhirnya masing-masing daerah akan tergerak. Kita akan tunggu nih Pak ya, sepak bola tingkat nasional putrinya. Nah, berbicara tentang Bromolati FC, tadi juga Pak Yoyo sempat menyatakan bahwa ada nih ya sepak bola putri dan juga putranya. Coach ini kan sendiri juga melatih sepak bola putrinya ya. Nah, persiapan menghadapi festival kemarin seperti apa nih? Nah, jadi kalau bicara persiapan tuh sebenarnya tidak ada yang spesial ya. Tidak jauh berbeda dengan sepak bola biasanya laki-laki gitu. Karena itu tadi tidak ada perbedaan gender sebetulnya. Ya mungkin hanya soal fisik, ya soal kalau kita bicara perempuan laki-laki memang ya perempuan dari period. Jadi ya nggak bisa mungkin waktu latihan dengan maksimal. Tapi secara kalau dia dalam keadaan sama-sama fit bagus gitu, tidak ada halangan ya kita latihannya sama dan persiapannya sama gitu. Jadi bahkan putri ini lebih bisa dibilang fair play. Kenapa ya kan? tuh? Nah, itu bisa lebih fair play. Itu menarik itu. Karena dia begitu dilanggar, jatuh, dia tidak lagi berleha-leha, tapi bisa langsung berdiri. Kalau sakit, benar-benar sakit, tapi kalau tidak apa-apa ya dia langsung berdiri gitu dan melanjutkan permainan gitu. Jadi itu juga memang jadi hal yang kita sorotin gitu ya. Kalau laki-laki kan ketika dia bermain jatuh dia bisa guling-guling dulu ya kan, mengulur waktu atau apa. Ya mengulur waktu. Putri lebih fair ya. Putri lebih fair, jauh lebih fair. Padahal kadang stigmanya cewek yang lebay nih Pak. Betul. Tapi ternyata beda di lapangan loh. Beda. Tapi kalau udah jiwa kompetitif tuh beda kan? Nah itu dia. Makanya putri ini atau wanita gitu lebih fair ketika bermain tuh lebih fair. Jadi makanya kita bisa soroti khusus lah untuk itu. Gitu. Jadi ini juga kan menjadi salah satu hal yang akhirnya nih masyarakat nih jangan underestimate nih kalau misal putri main bola ya. Nah, kemudian nih Pak ya, tadi kan udah persiapan dan segala-galanya. Ada nggak kesulitan yang dihadapi, Coach? Ya kesulitan pasti ada kan. Ya mulai dari hal-hal kecil lah, mereka jam latihan apa segala macam. Cuman tidak berarti lah, kendala-kendala itu tidak berarti bisa ketika diatasi bisa diatasi. Kesulitan pasti ada gitu ya. Tapi tadi bagaimana cara mengatasinya ternyata memang bisa ya Pak ya untuk mengatasinya. Nah kemudian sebagai CEO dari Bromolati FC sendiri nih Pak ya, hal yang Bapak selalu tekankan kepada tim Bromolati apa nih Pak ketika kemarin festival nih? Kalau kami dari PSSN ya, punya kebijakan bahwa yang paling utama harus kita tekankan kepada mereka adalah jiwa Bromolati. Jiwa Bromolati seperti apa? Jadi mereka harus lebih mendekatkan daripada yang di atas dengan caranya masing-masing. Harus lebih berjiwa sosial. Nah, itu satu nilai-nilai yang harus diterapkan kepada semua pemain. Akhirnya ketika mereka ada di lapangan, mereka menjadi lebih toleran, menjadi lebih bersikap fair play, segala macam. Itu adalah suatu bentuk dari jiwa Bromolati. Itu menjadi berbeda mungkin dengan tim lain ya, mungkin kurang lebih sama, tapi kita punya cara khusus yang dimiliki oleh Bromolati untuk bagaimana menerapkan itu kepada semua pemain. Dan itu saya yakin kalau itu misalnya nanti pada suatu saat diterapkan semua, itu langkah luar biasanya. Jadi sebenarnya itu adalah basic ya Pak ya, yang basic, memang nih paling basic diterapkan oleh Bromolati kepada setiap pemainnya. Nah Pak,
saya mau dengar harapan dari coach nih terkait dengan sepak bola putri di Indonesia nih seperti apa? Boleh dong coach? Jelas ya, harapannya tuh ada atensi khusus dari pusatnya PSSI ya gitu. Ya mungkin sekarang sudah mulai mau digerakkan, tapi mungkin pergerakannya memang masih agak lambat. Makanya kita berinisiatif akhirnya yuk kita bantu yuk gitu. Pelan-pelan ya kita dukung, mulai mencari bakat-bakat dari putri-putri Indonesia yang ada. Kita siap kok, kita siap tampung gitu. Dan yang paling penting adalah wadah. Ketika tim-tim itu sudah mengumpulkan pemain-pemain itu, wadah kompetisinya seperti apa gitu loh. Karena memang di sepak bola kan kita bicara jam terbang, jam bermain gitu. Kalau hanya berlatih tanpa bertanding, saya rasa sih itu nggak ada artinya gitu loh. Nah, makanya saya tekankan adalah harapannya adalah pusat tuh memberikan atensi khusus, wadah mereka untuk berkompetisi gitu loh. Karena itu yang akan bisa membuat pemain-pemain kita akan jadi lebih tough gitu loh. Bersaing ke internasional apalagi. Gitu banyak peluang yang nanti bisa dikejar. Betul, ya Pak ya. Betul. Nah, karena coach ini nih di segmen ini nih akan berpisah nih pemirsa sama kami nih ya, dan nanti akan ada narasumber lain yang akan bergabung. Boleh dong, ada nggak hal lain yang ingin ditekankan atau disampaikan coach? Tetap dukung anak-anak ya, putri khususnya, antarkan mereka ke tempat latihan ya, semangatin terus. Jadi sebetulnya kasih mereka ruang untuk bermain gitu loh. Jangan underestimate perempuan tuh, nggak boleh olahraga atau apa, tapi mari kita dukung sama-sama untuk mereka, kita beri wadah dan ya support lah secara keseluruhan apapun itu untuk mereka bisa mencapai keinginan mereka, terutama di sepak bola itu sendiri. Paling itu aja sih. Semoga tadi ya harapan dari coach ini juga bisa menjadi satu hal yang nanti bisa disoroti oleh pihak-pihak terkait tadi, jangan underestimate, dan juga tadi harapannya PSSI ini bisa lebih perhatian ya terhadap dunia sepak bola putri yang ada di Indonesia. Betul. Coach dan juga Pak Yoyo, kita akan break lagi nih. Dan kita akan kembali sesaat lagi, maka dari itu jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Bincang Hari Ini.